Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di cerita seru anak Tebet. Kali ini suasananya ini ya, benar-benar suasana yang lagi kita berduka ya. Banyak sekali teman-teman kita, tetangga kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman di sekolahnya anak-anak itu syahid ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya kita memang perlu prihatin, tapi untuk kita yang masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kehidupan, masih diberi nafas, baik yang sakit maupun yang sehat, ayo kita semangat. Kita semangat sehat. Kita semangat juga untuk makan, yang pasti makan makanan yang sehat. Nah, kali ini nanti kita mau ngebahas tentang makanan sehat nih. Gimana sih makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang sangat membangun imun kita ya dengan baik ya. Seperti itu. Nanti ini ada pakarnya nih, ada ahlinya, ahli gizi nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik sekali ini ibu ini, awet muda, imut-imut. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Harus sehat, harus semangat sehat ya. Betul, iya. Banyak teman-teman kita yang sedang berduka ya, ikut prihatin ya. Cuman mungkin kita tetap tenang, tetap semangat ya. Insya Allah tenang sebagian dari obat ya. Mudah-mudahan begitu ya. Iya, setuju. Ya. Iya, ketenangan ya kita ya. Pikiran, hati gitu, walaupun sedang sakit istilahnya sekarang tuh sedang didera. Itulah virus itu ya gitu ya. Yang variannya kadang varian A, B, C, D, E, yang kita mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit-sedikit tentang itu juga ya kali ya. Kita kan maksudnya orang awam nggak paham juga tuh masalah kayak gitu. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ini Bu. Iya, kalau soal pakar mungkin teman-teman yang lain-lainnya lebih pakar ya. Ya, kita diskusi aja kali ya, Mami Sari ya. Oh iya, kita pokoknya ngobrol santai masalah makanan-makanan. Apa sih makanan yang enak, bergizi, kayak apa sih? Ini nih teman-teman ya, kita perkenalkan dulu ya, kita prolog dulu ini ceritanya. Atik Safitri Dewi, ini kenapa ya saya sebut tadi jadi sobat sejati? Karena kita dari kecil bersama, kita dari SD di SD yang sama. SD, SMP, SMA. Jadi semua grup ada Sarinya juga nih. Ada Atik Dasari ya. Nah itu karena saya di SD itu sekelas sama Ati itu di kelas A ya, di kelas A SD Asporbi 1 di Komplek BI Pancoran itu. Dan pernah sebangku tuh sama Atik kelas 6 kalau nggak salah, itu catur bulan keberapa itu saya sebangku sama Ati itu. Nah terus ternyata pas itu kita diterima di SMP yang sama, SMP Negeri 115 ya. Nah, awal-awal sekolah itu kita sempat bareng tuh jalannya, karena temen yang kita paling kenal Ati ini. Dan dilala kok ya sekelas satu-satu ya, kelas satu-satu kita barengan. 1, 2, 6 lagi. kita sekelas lagi di kelas 11 dan 26 di SMP Negeri 115. Dako Darullah juga pas lulus SMP kita keterima di SMA yang sama. Alhamdulillah kita keterima di SMA Negeri 8 Jakarta Bukit Duri. Jadi ini kalau dilihat profilnya Ati dan saya itu sama. Sama-sama anak Tebet asli istilahnya. Oke teman-teman, ini karena sudah pukul 8 ya, dan kita juga mengucapkan bela sungkawa kepada teman-teman yang mungkin saudaranya, orang tuanya, adik kakaknya atau kerabat-kerabatnya itu wafat di pandemi ini ya, karena virus COVID-19 ini ya. Dan juga kita juga memberikan semangat kepada yang sedang sakit, yaitu tadi Bu Ati bilang bahwa kita pikiran dan hati harus tenang. Harus tenang. Mungkin yang muslim juga lebih tenang lagi kalau ini ya, kita bertilawah ya. Bertilawah, berzikir pagi dan petang, mungkin itu memberikan ketenangan hati untuk bagi para yang muslim gitu. Apalagi ini sekarang setelah maghrib tadi kita sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah.
tanggal 1 Oh Zulhijjah ini ada iya, 10, 10 itu Zulhijjah. awal dari Zulhijjah ini benar-benar yang Masya Allah ya, pahalanya berlimpah kalau kita mengerjakan amal-amal soleh. Mungkin ada yang mulai berpuasa besok, hari Minggu, Ahad, Hmm. sudah mulai berpuasa 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, sampai hari Arafah, ada yang mulai, mungkin ada yang cuman hari Arafahnya aja, atau mungkin ngambil ini, Senin Kemis di bulan awal Zulhijjah itu juga bisa, yaitu hari Seninnya tanggal 2 Zulhijjah sama hari Kamisnya, dan ditutup dengan Arafah. Mudah-mudahan ya dengan puasa kita semua, ibadah-ibadah kita semua di bulan baik ini juga, Zulhijjah termasuk bulan baik, ini bisa apa Amin. namanya, meredakan semua wabah yang sedang melanda negeri kita ini ya Bu Ati ya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan. Robbal Ya, alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melalui itu ya semuanya ya, insya Allah ya. kita harus semangat, semangat. Nah, ini sekarang kita nih untuk lebih semangat lagi ya, harus tambah ilmu ini tentang makanan ini. Nah, kan sering ya Bu Ati kita dengar ini apa namanya kalau apa biar nggak diserang COVID, biar tubuh kita harus banyak makan nih gitu. Nah ini pertanyaannya adalah makanan kayak apa ini? Apakah semua makanan gitu loh? Dan ini ada ahli gizi, ahli pangan dan ahli gizi nih. Ini sekolahnya memang sekolah khusus nih Bu Ati ini, jadi paham banget ya masalah ini. Ini pertanyaan ini makanan yang bergizi itu atau gizi yang seimbang itu gimana itu? Monggo Bu Ati dijelaskan. Saya persilahkan Baik, ya Bu. baik, ya oke. Terima kasih Bu Sari prolognya, tapi kalau dibilang pakar seahli-ahlinya sih enggak ya. Oh ada sedikit lah gitu ya ilmu dari saya. Ilmu sih enggak, mungkin ya sharing-sharing dikit, kita Ya, diskusi. Yang mungkin ada yang lebih paham nanti bisa ya kita diskusi bareng ya gitu ya. boleh boleh. Oke, yang namanya gizi seimbang. Kenapa sih penting gitu ya gizi seimbang dalam kondisi seperti sekarang? Tidak kondisi seperti sekarang pun juga sebetulnya penting gizi seimbang itu ya karena bukan sebagai obat zat gizi itu dan juga bukan sebagai pencegah untuk terjadinya infeksi. Cuman dengan kondisi gizi seimbang kita bisa mendapatkan imunitas dan daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga harapannya mudah-mudahan apa namanya proses penyembuhannya akan jadi lebih cepat ya. Dan untuk gizi seimbang pun kalau kita konsumsi atau kondisi tubuh kita dalam kondisi seimbang pun itu memungkinkan untuk proses terbentuknya imunitas juga lebih baik. Ya, artinya seimbang itu tidak kekurangan atau tidak lebih. Karena kalau kita kekurangan zat gizi gitu ya, kekurangan kalori dan energi, itu juga akan membuat tubuh mudah terinfeksi. Sementara kalau kelebihan pun ya respon untuk imunitasnya juga terhambat, juga mudah membuat kita terserang infeksi. Begitu kurang lebihnya sih manfaat dari gizi seimbang. Dan kemudian untuk gizi seimbang sendiri sebetulnya adalah asupan yang kita makan itu intinya adalah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Prinsipnya itu. Oke. Ya. Dan Wah itu, Bang Didi belum udah mau nanya dia. Ntar ya Bang, lagi dijelaskan. siap. Boleh kalau misalnya mau langsung bertanya juga boleh. Ya, monggo Ya. Bu Ati dijelaskan dulu semuanya. Ya, kemudian kalau untuk pola gizi seimbang, di sini sih sebetulnya kita lebih tekankan juga sebagai suatu apa namanya pedoman pola makan, ya. Kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, Bu Sari. Ya, benar. Ya, kalau betul 4 sehat 5 sempurna sejak waktu kita masih SD ya. Tapi untuk saat ini karena sudah berkembangnya ilmu gitu ya, bukan hanya sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi sudah
sudah ada perbaikan-perbaikan dan itu pedomannya juga sudah dimasukkan dalam Permenkes 41 nomor 441 Permenkes 41 tahun 2014 gitu ya. Jadi itu terkait dengan pola hidup juga. Jadi bukan hanya sekedar makanan yang kita atur. Ya, pedoman gizi seimbang itu. Jadi ada pengaturan sebaiknya anjuran ada 4 pilar, anjuran untuk makanan yang bervariasi karena tidak ada satu jenis makanan pun yang punya kandungan zat gizi yang lengkap. Jadi sebaiknya bervariasi. Kemudian yang kedua gitu ya, pilar yang kedua adalah olahraga dan aktivitas fisik yang teratur. Jadi bukan hanya sekedar makanan saja yang harus seimbang atau jumlahnya cukup, tapi juga ada aktivitas fisik dan olahraga juga yang teratur. Kemudian yang ketiga, pola hidup yang bersih dan sehat. Ya, sepertinya untuk saat ini memang harus diterapkan oleh kita ya, kebiasaan mencuci tangan, kapan harus mencuci tangan gitu ya, kemudian cara mencuci tangan yang baik dan benar gitu ya. Kemudian pilar yang keempat adalah mengontrol berat badan. Ya, kenapa kita kontrol berat badan? Ya, karena kalau misalnya berat badan yang berlebih, yaitu tadi kelebihan berat badan justru akan menurunkan imunitas. Kalau kekurangan juga imunitasnya juga tidak terbentuk. Begitu. Kurang lebih sih pedoman gizi seimbang adalah seperti itu. Iya. Kalau boleh bisa disebut makanan-makanan yang bergizi yang memang asupannya memang ini harus nih wajib setiap hari ada gitu. Itu apa aja Bu Ati? Ya, baik. Oke, kalau kita tahu ya Bu Sari ya, yang namanya zat gizi. Jadi yang namanya gizi itu ada komponennya, ada 6 ya. Kalau mungkin dulu pernah belajar biologi masih ingat ya, ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak ya, kemudian ada komponen vitamin, mineral, dan air. Jadi boleh dibilang 4 komponen utama gizi yang sifatnya makro atau kebutuhannya cukup besar. Jadi kayak karbohidrat, protein, lemak, kemudian komponen penunjangnya vitamin, mineral, dan air. Ya, itu harus cukup. Nah, kalau misalnya karbohidrat, ini biasanya kita kalau dalam bentuk makanan, ada makanan yang sumber makanan pokok yang isinya memang sebagian besar adalah karbohidrat. Kemudian ada bahan makanan yang lauk ya, baik itu lauk hewani maupun lauk nabati, yang sebagian besar komponennya itu isinya protein. Kemudian ada sayuran dan buah itu yang sebagian besar memang isinya di situ adalah vitamin dan mineral. Jadi kalau Bu Sari bilang gitu ya, sebetulnya kalau untuk makan sebaiknya apa sih yang harus ada gitu ya setiap harinya. Setiap harinya itu tadi bahan makanan pokok harus ada. Kemudian lauk, baik itu lauk hewani maupun lauk nabati sebaiknya juga ada. Kemudian ada sayuran dan buah, dan itu juga jangan lupa ya. Dan satu lagi buah yang sekarang itu sebetulnya kalau dulu kita tidak menganggapnya sebagai zat gizi, tapi air di sini adalah zat gizi juga yang bisa dipakai untuk regulasi metabolisme. Penting air tuh ya, air putih. Ya, betul. Air putih harus cukup jumlahnya. Iya. Dalam kalau misalnya kita mau mengatur nih makanan kita ya dalam atau dalam bentuk piring makanku, ya istilahnya piring makanku. Ya, itu dalam piring kurang lebih sepertiga adalah sayuran. Kemudian sepertiganya adalah sumber makanan pokok. Makanan pokok di sini bisa nasi, bisa kentang, kemudian bisa roti, bisa ubi, bisa singkong. Itu adalah bahan makanan pokok, ya. Dan ini sebaiknya juga bervariasi.
Kemudian nanti yang 1/6 bagian adalah lauk, dan 1/6 bagiannya lagi lauk hewani maupun lauk nabati. Dan kemudian air yang cukup. Jadi anjurannya setiap kali makan itu ada bahan makanan pokok, ada lauk hewani maupun lauk nabati, kemudian ada sayuran, ada buah, dan minum yang cukup. Anjurannya begitu, Bu Sari. Oke. Iya. Ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ini bisa loh ya, ditulis aja di sambil Bu Ati menjelaskan. Monggo yang mau bertanya bisa ditulis di situ. Nanti setelah Bu Ati selesai menjelaskan, kita bacakan pertanyaannya. Oh, siap. Iya. Silakan Bu Ati. Baik. Terus kemudian untuk bagaimana sih caranya kita menerapkan gizi seimbang ini ya? Itu tadi dengan piring makanku. Kemudian anjurannya makan secara bervariasi, karena tidak ada satu bahan makanan pun yang punya nilai gizi yang komplit. Ya, kayak sumber bahan makanan pokok bisa kita variasikan, bisa dengan ubi, bisa dengan jagung, bisa dengan kentang, bisa dengan singkong, roti, dan sebagainya. Ya, kemudian untuk lauknya gitu ya, lauknya atau sumber protein sebaiknya dipilih yang punya kandungan protein yang tinggi. Ya, rata-rata kalau untuk lauk hewani itu ada ikan, ada daging, ada putih telur, kemudian ada susu. Ya, kalau yang sekarang lagi viral Bu Sari ya, susu ya. Padahal semua susu itu sama. Nah, semua dengar susu teman-teman, itu sama, ya. bukan hanya susu si itu beruang. Susu yang merek Dadah, mau merek yang apa, itu semua susu sama, kandungan sama, ya. Yang kita kejar di situ adalah proteinnya, ya. Hanya saja mungkin kalau mau dipilih susu, yang penting proses pasteurisasinya adalah benar dan baik, itu, ya. Memang kalau di lauk hewani itu punya nilai asam amino yang lebih bagus dibandingkan yang nabati, ya. Cuman kelebihannya kalau di nabati dia punya kandungan asam lemak tidak jenuh yang lebih bagus dibandingkan yang lauk hewani. Jadi bagaimana caranya supaya seimbang? Yaitu sebaiknya sih balance. Jadi bersama-sama boleh kita konsumsi. Jadi ada lauk nabatinya, ada lauk hewaninya. Biar kita dapat bagusnya yang dari lauk hewani dan lauk nabati. Betul. Dan nanti yang terpenting adalah cara pengolahan makanannya. Ya. Karena selain dari kita pilihnya sudah lengkap nih bahan makanannya gitu ya. Kalau cara pengolahannya yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak gitu ya, itu juga bisa membuat resiko untuk terjadinya penyakit degeneratif yang lebih tinggi ya. Jadi contohnya banyak makanan yang digoreng-goreng ya, kemudian menggunakan lemak trans ya, pakai margarin, pakai mentega, pakai butter ya, itu kan jenis lemak trans ya. Kemudian selain pemilihan protein yang tinggi, kemudian konsumsi asupan sayuran yang cukup. Konsumsi asupan sayuran dan buah yang cukup. Kalau berdasarkan WHO, itu asupan sayuran dan buah itu bisa seharinya sekitar 400 gram per hari, ya, atau sekitar 2,5 porsi untuk sayuran
dan 2 porsi untuk 1,5 porsi untuk buah. Jadi kalau misalnya mau dibuat perkiraan gitu ya, kayak sayurannya bisa 2,5 porsi atau 2,5 mangkok setiap harinya. Kemudian buahnya misalnya contohnya kayak pepaya bisa 1,5 potong satu hari. Kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi bagusnya juga bervariasi ya. Jadi mungkin buahnya bukan hanya pisang aja terus, boleh diganti-ganti ya. Karena biar zat gizinya yang masuk ke dalam tubuh kita juga bisa lebih lengkap. Kemudian batasi penggunaan garam, penggunaan minyak dan gula. Ya, perlu hati-hati juga dalam pemilihan pangan gitu ya. Hati-hatinya begini, karena ada beberapa makanan yang punya gula tersembunyi. Ya, sekarang banyak banget nih makanan kekinian yang kadar gula tersembunyinya cukup besar. Ya, boleh dibilang ini istilahnya makanan yang padat kalori, ya. Dan sebaiknya untuk kondisi saat ini kita lebih banyak memilih yang padat nutrisi atau padat zat gizi. Nah, apa itu? Baik, kalau padat nutrisi dan padat tadi apa gizi. Nah itu apa tuh kan tadi bilangnya kalau karbohidrat ada gula tersembunyi tadi ya, seperti itu. Siap. Nah itu mungkin sangat dibatasi. Nah ini yang padat nutrisi ini makanan apa sih? Siap. Jadi begini, kalau padat kalori itu dalam makanannya biasanya dia tinggi gula atau tinggi lemak, ya. Karena lemak itu menyumbang energi cukup banyak, karena 1 gram aja dia menyumbang sekitar 9 kalori sendiri. Kemudian kalau protein karbohidrat 1 gramnya kan hanya sekitar 4 gram, ya. Jadi kayak misalnya contohnya buncis aja. Buncis itu buncis rebus ya. Contohnya buncis rebus. Buncis itu punya kandungan serat, protein lebih besar dibandingkan jumlah kalorinya dia. Ya. Kemudian contohnya lagi kalau kita konsumsi butter, ya. Butter itu contoh makanan yang padat kalori, karena isinya cuma lemak aja. Oh ya. Gitu contohnya. Atau makanan-makanan yang misalnya minuman berenergi yang isinya cuma gula aja. Itu contoh makanan yang hanya padat kalori. Oh gitu. Oke, ini ada teman kita langsung bertanya. Ini nggak apa-apa ya, karena kita ngobrolnya santai, jadi tidak ada session ini. Jadi ini kebetulan ada yang bertanya nih tadi dari Om Beni nih, Oben. Itu dia bilang kan ASI itu makanan terbaik ya. Susu yang selain ASI yang terbaik itu apa katanya, dia bilang gitu. Ditanyanya gitu. Susu yang terbaik. Kalau untuk bayi, yang terbaik adalah ASI, Om Ben. Tapi kalau untuk kita yang dewasa, mungkin kebutuhannya sudah bukan ASI lagi. Karena ini juga lagi viral ini. Katanya ASI bisa untuk meningkatkan imun. Iya, lagi viral ya. Katanya ASI, waduh, ibu menyusui diuber-uber nih. Betul. Wah itu saya harus ini nih, di rumah terus gak boleh keluar nih, takut diuber. Betul. Memang sebetulnya yang kolostrum itu tinggi imunnya ya. Tapi itu diformulasikan memang kan dari Allah memang untuk bayi ya, kebutuhan bayi yang sistem pencernaannya masih belum sempurna ya. Kalau kita ngambil jatah bayi, kolostrumnya kasihan atuh bayinya ya.
Wah, Om Ben, pertanyaanmu ini menjurus kemana sebenarnya? Tahu saya udah banyak Mungkin Om Ben pertanyaan ini asik karena sudah sekali. usianya pencernaannya juga kembali seperti bayi, Bu Ati. Jadi dia butuh ASI Baik, sebenarnya. betul. Oke. Sebetulnya yang bagus ya pada saat di awal ya, karena udah usia 6 bulan ke atas pun produksi ASI kualitasnya sudah mulai menurun ya. Oke. FE-nya pun perlu ditambah, makanya bayi perlu juga pakai MPASI gitu. MPASI ya, Ya, betul. nah Mungkin kalau untuk bisa ini bapak-bapak kalau kalau merek-merek susu cukup. mungkin tergantung selera masing-masing ya kali ya, Bu Ati ya. Betul, boleh. Hmm. Jadi apa Tadi aja kan sih sudah sebetulnya dijelaskan dari susu. yang di awal tadi, mau merek gajah, mau merek beruang, mau merek jerapah, itu yang penting proteinnya. Ya, betul, betul. Iya. Ya, sama proses pembuatannya aja yang benar ya, Oh iya, pasteurisasi proses yang pembuatannya benar. ya, Ya. Dan benar-benar. satu lagi Bu Sari ya, Mm-mm. mungkin untuk masyarakat Indonesia ya yang perlu digalakkan sebetulnya adalah perhatian terhadap label makanan. Oke, ya. Mm-mm. Ya, mulai kita memperhatikan apa yang kita makan, sering-sering dibaca labelnya. Ya, berapa kandungan gulanya, berapa kandungan proteinnya, Hmm. ya, kemudian berapa kandungan lemaknya. Karena dari situ kita bisa lihat nih kualitas makanan yang kita makan tuh seperti apa sih sebetulnya, gitu ya. Kalau misalnya bahan makanan yang modelnya salted ya, banyak garam-garamnya gitu ya, kita kan bisa waspada, oh ini garamnya tinggi nih, artinya perlu nggak kita konsumsi makanan ini, ya? Atau bahan makanan yang kita makan ini uh, punya kandungan gizi yang cukup nggak? Atau dia hanya cuman sekedar ini aja, nyumbang kalorinya aja, ya? Atau junk food, atau tidak punya apa namanya manfaat apa-apa buat kita. Tuh. Oh ya. Tuh teman-teman, junk food. Aduh, yang seneng ngafe ya. Banyak banget itu katanya Bu Ati. Aduh, jangan sering-sering makan itu katanya bilang itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Didip nih. Masalah usia, sudah usia kita ya di atas 40 tahun pastinya. Masa sih Om Didip kamu sudah 40 tahun kah? Nah, itu takarannya gimana tuh? Masalah apa? Tepung makanan karbo, tepung-tepungan, berapa gram. Karena kalau ukurannya piring, katanya dia kesulitan tuh. Karena dia pakai piring apa ya gitu. Mungkin kita piringnya standar. Kalau Om Didip tuh pakainya piring yang itu loh, yang jumbo itu. Atau tampah Om. Makan Oh, pakai tampah. baik. Iya, baik. Pertanyaannya bagus sekali Om Didip. Jadi Om Didip bisa Hmm. artinya nih Om Didip gitu ya. Pengen melaksanakan ini, gimana caranya gitu ya teknisnya. Jadi dia nanya detail sampai ke teknisnya. Iya. Oke, kalau untuk usia kita sih tergantung sebetulnya dengan kondisi apa namanya, kondisi tubuhnya. Ada faktor apa namanya, faktor aktivitas. Ya kalau aktivitasnya banyak, pastinya kebutuhannya juga lebih banyak. Dan kalau pasien yang sedang infeksius, sudah pasti kebutuhan apa namanya, kebutuhan energi maupun proteinnya pun juga sedang lebih meningkat, ya. Nah, kalau dari segi takaran ya, takaran misalnya Om Didi tinggi badannya 160, saya ngambil ini aja, 160. Jadi kurang lebih Om Didi punya kebutuhan sekitar 1.800 sampai 2.100 kalori ya, kurang lebih. Jadi bisa ditakarkan kurang lebih makannya nasinya eh, untuk pagi bisa 200 gram, kemudian untuk malam bisa 200 gram, terus kemudian paginya bisa 200 gram. Kalau mau diganti-ganti, misalnya saya tidak mau makan nasi, mau diganti dengan kentang boleh. Kentang 100 gram itu sama nasi 100 gram itu sama dengan kentang 200 gram. Jadi kalau mau diet gitu ya, bisa pilih makanan yang volumenya besar tapi dia kalorinya kecil, ya seperti kentang tadi ya,
kentang 200 gram itu sama dengan nasi 100 gram. Jadi kalau kita mau ganti kentang 100 gram itu nilai kalorinya sama dengan separuh, tapi kenyangnya sama. Nah, Kurang lebih begitu. gimana Om Didit? Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan ini ya masalah tadi takaran ya. Jadi ini tadi saya tertarik dengan awalnya Bu Ati tadi jelasin bahwa kelebihan berat badan itu menurunkan imunitas. Itu bisa dijelasin nggak Bu? Kenapa gitu? Ini kan ya pastilah saya sendiri juga kayaknya berat badan saya berlebih deh. Jadi saya juga perlu tahu tuh ini apa namanya kenapa gitu. Kaitannya gimana itu? Baik, kayak apa namanya obesitas itu secara ini akan mempengaruhi. Contohnya aja dari hiperglikemi. Hiperglikemi itu atau gula darah berlebih itu akan menurunkan respon untuk terbentuknya imun, ya. Kemudian hiperkolesterolemia juga dia akan menurunkan limfosit, ya. Jadi kalau orang kegemukan, obesitas gitu, itu berisiko untuk menurunnya daya imunitasnya. Begitu. Oke. Jadi terus kebutuhan karbo setiap orang dengan kegiatannya juga ini Bu, apa namanya berbeda. Misalnya sekarang kan lagi banyak, sekarang ada yang seneng goes gitu ya. Dan itu pasti kebutuhan karbonya berbeda dengan yang tidak goes dong. Baik, secara keseluruhan begini, kalau untuk aktivitas, jadi kan kita kebutuhan energinya dulu Bu Sari. Energi kebutuhan energi yang kita makan itu pasti akan meningkat, ya. Sementara energi itu dibentuk dari karbohidrat, protein, lemak, ya. Nah, kalau misalnya energinya juga menambah, ya, jadi komposisi karbohidrat, protein, dan lemaknya itu juga ikut tambah, ya. Dan sebaiknya dalam kondisi seperti sekarang, protein yang kita tambah. Jangan dari segi hanya karbohidrat maupun lemak. Oke. Ini makanan tuh sudah dijelasin ya, makanan-makanan apa aja nih kayak gini. Jadi kayaknya nih kita sedang di rumah ya, nih di rumah terus sudah setahun lebih di rumah dan ini lebih intens lagi di rumah ini karena PPKM. Dan itu makanan harus benar-benar dijaga ya, karena kita juga aktivitas di rumah tuh terbatas banget gitu loh, nggak bisa kita misalnya kalau seperti sebelum-sebelumnya kan kita masih bisa olahraga tuh di luar. Sekarang olahraganya tuh di rumah ya, sekedar bergerak maksudnya. Otomatis kan makanan itu juga harus dipilih-pilih ya. Terus cemilan-cemilan ini kayak keripik-keripik gitu ya, cemilan-cemilan gitu. Terus manis-manis kayak coklat, permen itu sebenarnya gimana tuh? Diperlukan atau enggak? Atau sebagai makanan bergizi enggak tuh seperti kayak gitu? Tuh kan kita nih nyetok, sebenarnya anak-anak sih nyetok kayak gitu, tapi kita kan ikutan makan tuh. Nah, usia sekitar tuh masih boleh nggak sih makan makanan yang kayak gitu ya, gitu loh. Betul. Biasanya kita nyetok buat anak-anak karena anak-anak sukanya kayak gitu ya, rasanya manis, rasanya asin gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada bahan makanan yang padat kalori dan ada padat nutrisi. Kayak keripik isinya cuman karbohidrat sama lemak, karena kan digoreng ya. Ya, keripik-keripik itu. Ya, jadi isinya minyak sama karbohidrat. Jadi boleh dibilang dia jenis makanan yang padat kalori. Jadi kalau mau pilih cemilan ya buat kita, kan dalam hal kondisi imun supaya meningkat itu butuh juga protein yang cukup ya atau lebih jumlahnya. Di sini bisa kita ganti cemilannya dengan bubur kacang hijau ya, kemudian bisa yogurt plain, kemudian bisa kacang rebus atau edamame rebus ya, itu bisa jadi pilihan alternatif. Oke, tanpa minyak ya semuanya ya? Tanpa minyak ya, pastinya ya? Sebetulnya minyak itu kebutuhan lemak kita,
ya itu secara total. Jadi lemak itu ada yang invisible, ada yang visible. Jadi yang invisible itu yang di dalam bahan makanan pun juga sudah ada lemaknya. Ya, kayak kita makan daging itu udah ada lemaknya. Apalagi kita makannya pakai gaji-gaji segala macam. Ya, kayak bebek juga lemaknya tinggi. Kemudian Bener, bebek. yang visible itu contohnya adalah minyak, butter, kemudian margarin, kelapa, santan, yaitu adalah jenis minyak yang kelihatan, ya. Jadi Oke, kalau makanan kita sudah banyak yang apa namanya banyak lemak yang bergaji, kemudian kita makannya banyak yang digoreng, jadi sudah dibayangkan bahwa apa yang kita makan sebagian besar energinya berasal dari lemak. Tuh. Oke, tuh keripik-keripik diganti bubur kacang ijo katanya, atau enggak cemilan sayur direbus, dipotong-potong buncis, wortel Vitamin direbus. mineralnya cukup banyak, Nah, antioksidannya juga banyak nah. di sayuran dan buah. Ya, kalau yang kepingin apa namanya sel kromosom telomernya tinggi, itu buat lebih awet muda, ya. Perbanyak makanan sayuran sama buah, antioksidan bisa membantu untuk sel telomer, kromosom telomer jadi lebih panjang. Nah, teman-teman yang mau awet muda, yang mau tetap imut-imut sampai usia 40-an, 50-an nanti, tuh dengerin katanya Bu Ati nih, harus banyak makan sayur dan buah. Itu buah langsung dimakan atau kita perlu jus? Itu yang terbaik apa sih sebenarnya, langsung makan atau di jus dulu atau diolah bagaimana? Kalau bagusnya sih dimakan gitu aja ya Bu Sari, ya sudah cukup ya. Ya, yang penting adalah bersih. Ya, sayuran, buah, makanan dan sebagainya yang penting juga adalah kebersihannya juga kita jaga. Ya, dengan kondisi seperti sekarang jangan sampai ada apa namanya kontaminasi silang nih ya, kita nggak sakit apa sakit yang lain gitu ya. Yang penting itu bersih. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang soal pilihannya jus atau dipotong, anjuran saya sih lebih baik bukan di jus ya, karena kalau di jus dia uh, kandungan fruktosanya kan kalau di buah cukup tinggi, jadi penyerapannya pun juga lebih mudah. Jadi boleh dibilang dia hampir sama jadinya dengan gula, sirup, madu atau permen. Coklat boleh Bu Sari, jangan Kenapa? salah, coklat boleh. Coklat boleh. Waduh, ini para Tapi penggemar coklat bahagia coklatnya sekali. coklat yang asli ya. Karena kebanyakan coklat itu tidak asli. Oh gitu, Kalau oke. coklat yang asli itu dia biasanya rasanya tidak manis. Karena kebanyakan coklat, coklat palsu, karena sebagian besar itu isinya kandungannya gula. Oke. Ya, punya indeks glikemik atau kemampuan untuk naikin gula darah lebih besar betulnya Nah, kalau coklat nah yang lo, nah lo. Ini ada nih penggemar coklat, penggemar berat coklat ini. Ini banyak banget sih kayaknya, nggak satu dua tiga orang kayaknya udah usia segini tapi masih demen coklat gitu loh. Nah itu mungkin ya itu seperti itu tadi. Seperti itu tadi ya dijelasin Bu Ati bahwa yang dimakan adalah harus coklat asli. Coklat asli itu rasanya pahit gitu. Kalau coklat yang palsu, yang manis-manis itu kandungannya gula dan bisa meningkatkan gula dalam darah. Ya betul ya Bu Ati ya. Begitu kan penjelasannya? betul. Ya, kemungkinan untuk meningkatkan gula darah lebih besar, apalagi kalau dikonsumsinya rutin, kontinu, dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Iya. Tapi benar nggak kalau coklat itu bisa menenangkan? Kan ada yang bilang ya coklat itu kalau lagi apa namanya sulit tidur, nggak enak, kita biasanya ada yang coklat cair tuh ya, minuman coklat kayak gitu. Itu benar nggak? Benar, benar. Sama kayak dengan kafein juga begitu.
efeknya juga menenangkan. Oh gitu ya. Pantesan banyak banget yang orang-orang galau itu makan coklat ya. Konsumsi coklat. Iya, Supaya nggak betul. terlalu Tapi melo. anjurannya, iya betul. Tapi anjurannya biar seimbang ya, coklatnya ambilin coklat yang asli, jangan coklat yang palsu gitu. Boleh nyebut merek nggak sih Iya. nih coklat, coklat asli? Kayaknya banyak sih Bu Sari ya di pasaran, tapi bisa dilihat sih yang dark coklat ya. Dark coklat yang Hmm, 80% ke atas gitu ya, isinya coklat. Bisa iya. dilihat nanti. Makanya sekarang mesti terbiasa untuk melihat label makanan ya. Nah, teman-teman yang nih sekarang lagi nonton live, nih ya, tuh pesannya dari Bu Ati adalah kalau kita membeli makanan mau nyomot, sekarang nggak asal comot aja. Ini kesukaanku, ini kesukaanku, ini kesukaanku, jangan. Tapi lihat labelnya, komposisinya. Ya, Bu Ati, ya bener ya. Gizinya berapa Betul, aja yang tertera betul. di situ, di makanan yang kita ambil di pasar, supermarket, minimarket gitu. Itu kita harus benar-benar sekarang teliti banget gitu. Dan ini masalah Betul. cemilan juga nih, masalah coklat ini tadi ya. Katanya ini ada zat yang menenangkan sebenarnya kata Boti. Asal itu adalah dark coklat, coklat asli yang nggak manis katanya gitu. Ya Boti ya. Iya, betul. Kalau yang manis itu gimana dong ya? Aduh, padahal coklat-coklat itu yang disukai itu yang pasti yang manis. Eh, kalaupun ini mungkin ya boleh sekali-sekali, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak, jangan sering-sering, karena sebetulnya sih anjurannya untuk konsumsi gula itu kalau berdasarkan Permenkes 41 itu masih diperbolehkan sekitar 4 sendok makan dalam sehari, termasuk tadi gula gula sederhana tersembunyi sudah termasuk dalam situ. Mm-mm. Dan kemudian berdasarkan Perkeni atau Persatuan Endokrin itu Mm-mm. kurang lebih sekitar 2,5 sendok makan ya. Jadi Mm-mm. sedikit aja boleh. Nah, itu batasi sekali ya masalah gula ini ya. Gula itu ada acara gula tersembunyi itu. Dan itu semuanya harus sehari 4 sendok. Termasuk nasi itu terhitung ada glukos, ada gulanya juga ya. Nasi. Kalau di sini dulu dari itu. Kalau karbo yang ada di nasi itu termasuk karbohidrat kompleks ya. Kalau gula Oke. Mm-mm. di sini adalah karbohidrat sederhananya, ya. Oh, Kayak oke. di permen, kayak di sirup, kayak di kue-kuean yang kita Mm-mm. tambahkan gula itu termasuk dalam gula sederhananya. Di selai, kemudian di apa namanya kue-kue yang manis, kemudian di minuman yang manis, Nah, susu ya kental manis minuman yang termasuk ya. dikemaskan. Ya, susu kental manis boleh dibilang sih bukan susu ya, tapi gula diberi perasa susu. Jadi sebetulnya apa namanya tidak masuk dalam golongan ini apa namanya susu atau lauk. Oke, iya. Ini juga mau menanyakan untuk anak-anak anak-anak kita. Anak-anak kita ini untuk makanan sayur pasti pilih-pilih dia, picky banget ya. Hanya tertentu biasanya maunya sayur ini nggak mau segala sayur tuh susah. Ini anak saya begitu ya. Terus mudah-mudahan mewakili. Terus buah-buahan juga pilih-pilih gitu loh. Kan kita Betul. selalunya ganti. Hari ini pisang, besoknya pepaya, besoknya lagi mungkin apel, besoknya lagi kita beli pir kayak gitu-gitu. Kita ganti-ganti. Tapi anak-anak kalau sudah senang satu buah, misalnya mangga, lagi musim mangga misalnya mangga, ya pengennya mangga terus. Dan itu buah-buah lain sulit tuh masuknya, apalagi yang sebangsa-bangsa kayak buah-buahan tradisional klasik yang sekarang jarang tuh kayak sawo gitu ya, sawo gitu-gitu sudah anak-anak sudah nggak mau tuh kalau kayak gitu. Itu gimana? Pepaya aja kadang saya beli pepaya gitu. Yang makan kadang-kadang saya pepaya makan sendiri gitu. Anak-anak tuh cuma ngambil sepotong dua potong sudah ditinggal. Betul. Begitupun sayur, sayur juga Ya. begitu. Begitu. Itu gimana caranya anak-anak supaya ini anak-anak dan remaja ya. Ini remaja saya juga itu kadang-kadang masih saya tungguin, kadang-kadang makan saya Susah. dihabisin gitu. Agak susah. Itu misalnya kita mengolahnya, tadi juga mau bertanya tuh, mengolahnya dengan misalnya membuat bakwan sayur gitu. Itu gizinya gimana tuh Bati? Kalau boleh tahu.
bakwan tapi isinya sayur semua. Ada wortel di situ, ada kubis di situ, sawi kita masukin, toge kita masukin. Itu gimana? Baik, kalau untuk anak-anak memang ya istilahnya itu namanya picky eater. Jadi pilih-pilih, ya. Biasanya sih dimulai pada saat anak sudah mulai bersosialisasi, itu sekitar 4 tahun, 7 tahun tuh sudah mulai deh picky eater, ya. Awalnya sebetulnya picky eater itu bisa teratasi kalau di awal kita sudah perkenalkan itu, ya, sudah mulai ada tahap-tahapan untuk pemberian makanan. Jadi di awal dari mulai dia MPASI gitu ya, kita kenalkan sayuran dan buah, dan itu memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Dan kalau untuk anak-anak, memang kebutuhan lemaknya lebih besar Bu Sari dibandingkan kita yang sudah dewasa. Ya, saya bilangnya bukan tua, dewasa. Matang. Iya, betul. Itu kebutuhan lemaknya berbeda dengan kita. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak gitu ya, kalau dia masih belum terbiasa dengan rebusan, sayuran segala macam gitu, boleh kita coba pakai misalnya buat apa namanya, bakwan tadi juga bisa dipakai, bakwan isi sayuran gitu ya. Atau misalnya kita buatkan roti, misalnya anak-anak suka sarapan pakai roti ya, roti nanti isinya adalah rogu sayuran. Jadi sayuran dibuat rogut. Kalau yang pernah buat apa namanya isian buat risol ya, itu sebagai isian buat rotinya, isinya banyak sayuran, ada wortel, ada kentang, kemudian ada buncis, ada daging apa, potongan daging ayam. Kita bisa modifikasi resepnya jadi seperti itu. Iya, benar itu. Memang harus kreatif juga ya ibunya, maksudnya gimana mengolah makanan yang menarik anak-anak. Mereka sayuran itu masuk. Itu sih yang selalu saya pikirkan kadang-kadang ya, itu kayak anak-anak pengen buat cireng, itu cirengnya saya nggak sekedar kanji, kadang kita selip-selipin kan, bisa ya cireng itu? Iya, Selip-selipin. bisa sekali. Iya. Jadi masalah goreng-menggoreng untuk anak-anak nggak masalah ya? Kalau misalnya sekali-sekali nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kita mulai ajarkan pola makan yang apa namanya, yang baik, yang benar, mulai dirubah polanya gitu ya. Mungkin tidak dibiasakan untuk goreng-menggoreng, bisa dipanggang atau bisa di apa namanya, dikukus. Nah ini gimana kabarnya kita dulu waktu SMP setiap hari lo makan bakwan Pak Tarma, Ti. Ini ya teman-teman, untuk mengingat anak SMP Negeri 115 Jakarta mungkin ingat bakwan Pak Tarma yang harganya 50 perak saat itu, dan itu setiap hari kita makan itu. Betul. Iya, dari Senin sampai Sabtu kita makan bakwan Pak Tarma. Kenapa? Saya juga dulu hobinya begitu, Bu Sari. Ya, cuman kita tahu yang namanya minyak gorengan ya sudah dipakai berulang kali, berarti peroksidanya juga sudah banyak, ya. Apa namanya, zat antioksidannya juga sudah banyak, gitu ya. Jadi lebih banyak buruknya ya. Karena lemak ya, yang namanya lemak memang tidak ditampik, rasanya memberikan sensasi lebih gurih. Kita 3 tahun dulu loh, Ti, makan itu. Betul, senang banget. Mungkin ini untuk Pak Tarma dan Bu Tarma, saya ucapkan terima kasih. Bakwannya sudah mengkontribusi saya dan Atik untuk masuk SMA Negeri 8 Jakarta. Mungkin kalau nggak makan bakwannya Pak Tarma, mungkin kita nggak bisa masuk Semandel, Ti. Oh gitu ya. Itu makanan pokok, kayaknya kita tiap hari loh beli itu. Iya. Hampir tiap hari, bukan hampir, memang setiap hari.
betul. Setiap Iya, itu favorit yang dikangenin setiap kita istirahat ya, mampir betul ke betul. Pak Tarma. Jadi pas ini jadi ya flashback cerita agak ini ya melenceng sedikit tapi masih masalah bakwan tadi. Ini jadi pas kita tuh masuk SMA Negeri 8 ya, yang dikangenin itu kali ya. Aduh, kok nggak ada Betul, bakwan kayak Pak Tarma gitu ya di kantin betul. Semandel itu 50 gitu kan. sausnya banyak banget, boleh nambah. Mau pakai saus, mau pakai cabai, boleh ambil aja. Nah itu Oh, gizi tapi dari mana sekarang ya? Sudah bakwannya minyaknya kayak gitu terus pakai saus sambel yang aduhai deh pokoknya. Tapi enak banget itu asli. Nggak ada duanya lah itu. betul. Nah ini nih ada quotes ya. Apa yang kamu makan? Kamu adalah apa yang kamu makan. Itu maksudnya gimana tuh? You are what you Eh, eat. jadi ya quote-nya apa yang kita makan sebetulnya akan membentuk diri kita. Ya, Oke. kalau kita memperhatikan apa yang kita makan, itu Okay. bentukan kita akan jadi seperti itu. Oh Ya, gitu ya. seperti kayak mulai dari anak-anak aja kita memperhatikan makanannya dia pasti akan kita pilih omega 3 tinggi segala macam ya supaya apa bentukan anaknya kita biar sel otaknya terbentuk dengan baik. Kemudian kita makan konsumsinya yang berimbang supaya tubuh kita sehat gitu ya. Iya. Eh, Kalau kita tidak memperhatikan itu semua ya itu akan menjadi kualitas kita Iya. gitu. Sebenarnya pola makan itu yang bergizi ya. Sebelumnya pola makan itu kita bentuk dari sejak dini ya. Maksudnya sejak kita kecil, Betul, sejak kita betul, terus dari terbawa sampai kita sekarang. Tapi betul. kalau dilihat kita ya, kita flashback diri kita sendiri ya, Ti ya. Kita kan SD apa sih makannya, minumnya es limun gitu ya. Terus kuenya kue pancong, kue cubit yang setengah mateng. Ya nggak sih? Kok Kita kan bisa ngalamin kayak ya kayak gini-gini gitu. sekarang ya gitu. Iya, terus makan somai. Kita tuh nggak ada secara gizi udah kayaknya udah ini aja banget ya SD, SMP. Tadi SMP kita membawa bakwan Pak Tarma. Itu kan terus terbawa Ya, akhirnya SMP. Apakah ada ya. gizinya, ada sayurnya atau gimana? Kita nggak ngerti juga. Terus pakai minyak yang Ati tadi bilang berulang kali itu terus saus sambelnya. Sampai SMA 8, nih udah gede nih. Udah umur 15 16 dan pasti udah Ya, menjelang dewasa. Itu kita makannya apa di saat di Semandel itu di SMA itu? Masih siap. sejenis-jenis batagor, ya kan? Siomay, Ya, terus ketoprak, ya ketoprak masih ada lah kubisnya ya. Tapi seberapa gitu loh kan? Jadi saya pikir kita generasi kita aja kita kan membicarakan ini ya, yang anak sekarang mungkin kita sudah ini banget dulu ibu kita sendiri gitu. Makanan tuh sampai nggak terlalu diperhatikan sepertinya. Nah itu gimana nih kalau dilihat dari quotes tadi tuh kepribadian kita gimana tuh kalau kayak gitu ya? Karakternya kita tuh pengaruh nggak sih baik, seperti itu kita bertahun-tahun loh SD minum limun makan kue baik, baik. cubit 6 tahun terus makan bakwan Pak Tarma Betul. 3 tahun terus di Semandel kita makannya juga masih batagor masih ketoprak masih bubur ayam yang tiap hari nggak ganti-ganti kayak gitu tuh selama 3 tahun terus nggak tahu kuliah apakah udah dibenahi atau enggak kita juga nggak ngerti kan itu gimana tuh. Baik, baik. Pola makan itu tidak seperti minum obat ya Bu Sari ya. Begitu kita makan ini langsung kita berefek. Biasanya efeknya akan panjang, baru kelihatan nanti setelah berikutnya. Ya, oke. Tadi kita pola makannya dulu berantakan segala macam, Berantakan. gitu ya. Iya. Eh, tapi begini, kita punya di dalam tubuh kita sebetulnya juga ada namanya homeostatis gitu ya. Jadi kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan diri juga ada, ya. Nah, cuman kalau tubuh kita dipaksa untuk menyeimbangkan diri, itu kan ada batasan, ya. Okay. Jadi pada usia kita masih kita boleh dibilang muda, dewasa muda. Anggap aja kita dewasa muda. Gimana tuh dewasa tapi muda gitu ya? Ya, Kayaknya yang muda ini menghibur diri kayak Bu Hati. Menghibur.
Betul, semangat ya masih muda, ya. Semangat, semangat. Ya, selagi kita masih belum punya penyakit degeneratif dan sebagainya, ayo mari sama-sama kita perbaiki pola hidup secara keseluruhan. Ya, karena tadi dibilang gizi seimbang bukan hanya ngatur soal makanannya aja loh ya. Ya, aktivitas dan olahraga yang teratur juga diperlukan karena definisi sehat itu bukan hanya sekedar definisi sehat, salah satunya adalah terjadinya keseimbangan energi ya, yang keluar sama yang masuk harus sama, seimbang ya. Bukan berarti yang kurus gitu ya itu lebih sehat, tidak ya. Cuman kalau yang gemuk sudah jelas itu keseimbangan energinya surplus ya. Jadi lebih masuk kategori yang tidak sehat. Oke. Kemudian yang tadi Bu Sari bilang, memang benar itu sebaiknya sih kalau sekarang modelnya yang lagi digaung-gaungkan sebelum pandemi itu sebetulnya stunting. Ini program stunting juga sudah mulai mulai start ya. Itu kita kenal ada 1000 hari kehidupan. Jadi gizi itu sudah mulai diperhatikan pada saat jauh sebelum konsepsi itu terbentuk ya, karena berdasarkan penelitian bahwa anak yang mengalami stunting nanti pada dewasanya dia punya resiko untuk terjadi penyakit degeneratif yang lebih besar. Ya, mungkin belum kelihatan, tapi nanti kalau sudah menjelang usia dewasa tua gitu ya, itu mulai dia punya kemungkinan resiko terjadi penyakit degeneratif lebih besar ya. Tabungan masa muda itu namanya, kalau orang Jawa bilang, wah tabungannya dibuka. Iya betul, nggak serta-merta begitu kita makan langsung kita berubah, nggak ya, karena itu prosesnya jalannya panjang ya, seperti yang Bu Sari bilang, tabungan, tapi sebaiknya kan kita tabungan yang bermanfaat ya Bu Sari ya. Iya, aduh, ini kalau dilihat masa kecil kita yang sangat tidak bergizi ya, makanannya sembarangan lah itu, kadang-kadang mungkin orang tua kita juga udahlah yang penting anak-anak ini kenyang gitu ya, mikirnya kayak gitu mungkin ya. Jadi ya mudah-mudahan ini kita bisa kejar ini keseimbangan ya, kita supaya yang dulu-dulu tuh pasti kan jadi tabungan tuh ya, yang masa-masa kecil itu kita makan sembarangan, apa aja dimakan. Apa aja dimakan kayak gitu. Nah ini juga berkaitan juga dengan yang muslim ya, untuk makanan bergizi. Tadi sudah dijelaskan makanan bergizi seimbang seperti apa, sudah dijelaskan Bu Ati. Dan ini kita juga untuk yang muslim mungkin harus halal ya Bu Ati ya, halal toyiban. Itu juga penting karena itu perlu digarisi bagi kita yang muslim gitu ya, bahwa tidak sekedar gizi seimbang aja mungkin, tapi dia harus halal dan toyiban. Ya, Bu Ati betul kan? Betul. Halal dan toib. Toib itu artinya ya baik ya. Baik. Artinya baik. Apa yang kita makan itu memberikan manfaat buat tubuh kita. Ya. Mungkin kalau makanan yang tidak bermanfaat, apalagi yang jelas-jelas tidak bermanfaat ya, seperti minuman yang beralkohol atau merokok dan sebagainya ya. Sudah jelas-jelas tidak toib ya. Tidak bermanfaat. Ya, tidak toyib. Nah, ini mungkin teman-teman semua, ini menjadi informasi penting bagi kita semua, bahwa malam ini ya, paling tidak ini menambah ilmu bahwa makanan gizi seimbang itu sangat penting ya, gitu loh. Dan itu untuk mengontrol tubuh kita juga, untuk mengontrol apakah itu berlebih ataukah itu berkurang. Nah, itu mempengaruhi imunitas juga kata Bu Ati, karena semuanya itu saling berkaitan satu sama lainnya. Dan itu untuk yang muslim juga digarisbawahi tadi, tidak sekedar gizi seimbang saja, tapi dia harus halal dan thayyib, baik. Jadi minuman, makanan, nah itu kita harus lihat. Dan ini juga dari Bu Ati tadi kita juga harus sadar nih ya, ini infonya tadi, bahwa kalau setiap kita makan kita harus mengerti komposisinya ya tadi ya Bu ya. Iya ya.
berapa karbohidratnya, berapa proteinnya. Kita mulai harus sudah teliti. Apa sih bahasa Indonesia titen ki apa ti? Perhatian. Benar-benar. Kalau orang Jawa nih, saya tuh kadang-kadang sekarang sudah lupa bahasa Indonesia gara-gara yaitu tiap hari ngomong Jawa ini. Jadi kudu titen. Jadi titen itu maksudnya yaitu perhatian. Jadi apa yang kita makan kita harus perhatian. Jadi kita harus benar-benar melihat di balik dari kemasan itu. Berapa sih karbohidratnya, berapa sih proteinnya, berapa sih vitaminnya, mineralnya, dan sebagainya. Itu saran dari Bu Ati tadi itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman kita semua ya, yang sakit, yang sehat. Mudah-mudahan semuanya punya semangat sehat ini. Mudah-mudahan ya, kita semua ini dikarunia Allah. Dan ini juga, ini ya, saya agak menyelip-nyelip sedikit bahwa ayolah marilah kita makin banyak beramal salih, mumpung di bulan Zulhijjah ini. Mungkin kita berlomba-lomba lah untuk meraih termasuk juga kita sedekah ini untuk banyak banget fungsinya sih sebenarnya, untuk menolak bala, untuk itu juga menolak penyakit, untuk juga memperpanjang usia.